Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin hadirat ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang masih menakdirkan kita untuk dapat berkumpul dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kumpulan kita pada malam hari ini merupakan kumpulan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mencoba menyampaikan satu ayat yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Qul inna huwallahu wal huda, katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, malaka minallahi min waliyyi walan nasir, maka Allah tidak menjadi pelindung dan penolong bagimu lagi. Ketika kita membaca ayat ini, saya yakin Bapak dan Ibu sudah sering membacanya pula. Bahkan mungkin sering juga mendengar orang membacakan ayat ini. Maka saat kita membaca ayat ini dengan hati yang bersih, didasari dengan keimanan, maka kita akan paham maksud dari ayat ini, di mana Allah pada ayat ini menerangkan tentang dua kelompok orang yang berkaitan dengan akidah, yang mana Allah tidak menyebutkan dengan istilah secara umum yaitu kafir, tapi Allah menyebutkan langsung secara khusus ditujukan kepada dua kelompok, yaitu Yahudi dan Nasrani, menunjukkan bahwa dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi gambaran bagi kita bahwa inilah sikap yang sebenarnya dari orang-orang yang secara akidah bertolak belakang dengan akidah Islam, sekalipun mereka tidak mau dikatakan kafir. Tapi dengan penyebutan Yahudi dan Nasrani jelas bahwa ini adalah bagian dari orang-orang kafir.
Nah, ikhwatul iman yang berbahagia, namun berkaitan dengan ayat ini pula, bagi kita umat Islam perlu adanya kehati-hatian, perlu adanya kejelian. Kenapa? Sebab pada akhir-akhir ini, apalagi dalam era globalisasi, ketika terkait dengan media sudah menjadi konsumsi di kalangan orang-orang dalam kehidupan, mulai dari yang tua sampai yang muda, dari anak-anak hingga dewasa, umumnya mereka menggunakan media tersebut. Ternyata ayat yang bagi kita sudah terang benderang, sudah jelas maksudnya, oleh sebagian orang, diantaranya dua kelompok yang dinyatakan Allah dalam ayat ini, Yahudi dan Nasrani, mereka mencoba dengan menggunakan ayat Al-Quran justru untuk menyimpangkan akidah umat Islam. Justru mereka menggunakan sunnah Rasulullah untuk mencoba mengaburkan akidah umat Islam. Tujuannya jelas, agar umat Islam mereka merasa ragu dengan ajaran Islam, agar umat Islam menjadi tidak perhatian dengan ajaran Islam, khususnya Al-Quran. Dari sisi mana ayat ini digunakan untuk menyimpangkan akidah umat Islam? Dari sisi yang mana ayat ini digunakan oleh mereka untuk menggoyahkan keyakinan terhadap Al-Quran? Yaitu dari sisi pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, di mana kalau kita melihat latar belakang turunnya ayat ini, ternyata ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada ayat ini Allah menggunakan kalimat yang khusus, yang mana bagi orang-orang yang mengerti dan paham sudah dapat terlihat bahwa ini secara khusus ditujukan kepada orang yang menjadi objek dari ayat ini. Maka dimunculkanlah ungkapan-ungkapan yang dapat menjadikan umat Islam ketika sepintas kita membacanya akan membenarkan, yang akhirnya tidak mustahil menjadi ragu terhadap ajaran Islam. Bapak dan Ibu silahkan lihat nanti, kenapa ayat ini turun di dalam Al-Quran. Ayat ini turun di dalam Al-Quran berkaitan dengan beberapa orang Yahudi, orang Nasrani, yang mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena merasa terganggu dengan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh beliau. Makanya pertanyaan yang dimunculkan sekarang ini adalah, pertama, pada ayat itu diungkapkan dengan kata anka, di mana huruf kaf di sini menunjukkan kata ganti yang khusus ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Yahudi dan Nasrani yang dimaksud pada ayat ini, kata mereka, adalah Yahudi Najran dan Nasrani, orang-orang Nasrani di Madinah. Dan yang ketiga yang disebut dengan millah, diungkapkan millatahum pada ayat ini,
itu maknanya bukan agama tapi cara atau jalan. Sehingga kata mereka, kalau demikian adanya, maka angka di situ hanya ditujukan kepada Muhammad, tidak pada semua umat Islam. Kata angka dalam ayat ini secara khusus hanya untuk Muhammad seorang, tidak berlaku kepada seluruh umat Islam. Jangankan yang sekarang, bahkan pada saat itu pun tidak termasuk yang diungkapkan. Makanya khusus saja, mereka bukan tidak menyukai umat Islam, bukan tidak rela dengan umat Islam, tapi mereka tidak suka, tidak rela terhadap Muhammad. Jadi jangan disamaratakan katanya. Jangan kemudian kami orang Sunda mengatakan tong disakompet daunkeun, Pak. Beda. Saya tidak benci kepada Anda, saya bukan tidak suka kepada Anda. Yang dinyatakan dalam Al-Quran itu karena ketidaksukaan kepada Muhammad. Yang kedua, Yahudi dan Nasrani yang disebutkan pada ayat ini adalah Yahudi dan Nasrani yang ada pada saat itu. Yahudi Najran dan Nasrani Madinah. Artinya tidak setiap Yahudi, tidak setiap Nasrani bersikap seperti yang dinyatakan dalam ayat ini. Dan yang terakhir yang disebut millatahum di sini bukan agama mereka, tapi tata cara jalan yang dilakukan oleh mereka. Siapa? Yahudi Najran dan orang Nasrani Madinah. Maka kalau demikian adanya, dengan ayat ini tidak beralasan kalau Anda tidak menyukai Yahudi di seluruh dunia, kalau Anda mencurigai seluruh Nasrani yang ada, karena ayat ini tidak menggambarkan demikian. Bahkan tidak menyebut orang-orang Muslim, karena ayat ini oleh Allah diturunkan untuk menegur dan memberitahukan kepada Muhammad, bukan kepada seluruh umat Islam. Makanya kalau kita lihat apa yang mereka lontarkan kemudian disesuaikan dengan sebab turunnya ayat ini, itu tidak salah, itu benar dan tidak bertentangan. Bahkan bukan hanya seperti itu, mereka memberi penjelasan, mereka menggunakan kaidah dalam menafsirkan ayat ini dengan kaidah yang digunakan oleh orang-orang Islam. Kaidah yang mana? Yaitu kaidah yang dalam ilmu usul itu disebut dengan al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Memahami, mengambil pelajaran dengan kekhususan sebab, bukan dengan keumuman lafaz. Maksudnya ayat ini harus kita pahamkan dengan sebab turunnya ayat ini karena apa. Jangan kemudian ayat ini dipahamkan secara umum sehingga berimbas kepada seluruh Yahudi, berimbas kepada seluruh Nasrani. Jadi sebabnya saja harus kita lihat. Sebab kalau tidak menggunakan kaidah ini menjadi salah nanti dalam menafsirkan. Dan kalau kita buka dalam kitab tafsir, para ulama menyatakan demikian. Namun, benarnya pernyataan yang mereka lontarkan terkait dengan ayat ini, kemudian kaidah yang digunakan oleh mereka
yaitu kaidah al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafdi. Ini tidaklah salah. Namun yang jadi persoalan, kenapa orang-orang mereka hanya sebatas ini saja yang dikutip untuk memberikan pemahaman dan penjelasan tentang ayat ini. Artinya kalau kita lihat secara kaidah keilmuan berkaitan dengan keberadaan ayat 120 surat Al-Baqarah ini, kemudian juga dengan kaidah yang digunakan, itu tidak salah, itu benar adanya. Namun persoalannya, kenapa hanya sampai di sini, tidak diberi penjelasan yang lainnya untuk orang lebih paham lagi apakah benar maksudnya hanya sampai di situ. Apakah benar penggunaan kaidah al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafdi ini? Apakah hanya sebatas itu untuk memahamkan ayat ini? Kenapa? Sebab dengan demikian adanya, jika kita pahamkan sampai di sana, maka secara tidak langsung kita membenarkan apa yang mereka lontarkan, dan secara tidak langsung konsekuensinya kita harus menghilangkan suudzon kita, artinya sangka jelek kita, perilaku negatif kita kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang dan akan datang. Sehingga dengan ayat ini tidak sedikit orang yang kemudian menggunakan untuk dalih toleransi. Mereka mengungkapkan, lihat, Tuhan kamu saja, Allah, menegur Muhammad, mengingatkan Muhammad terkait dengan perilaku orang-orang pada saat itu yang tidak suka saja, tidak secara keseluruhan. Karena Allah hanya menerangkan bahwa yang tidak senang, tidak suka itu angka hanya kepada engkau Muhammad, bukan kepada seluruh umat Islam. Jadi kenapa Anda kok ikut-ikutan? Kenapa Anda berperilaku demikian, mencurigai orang Yahudi, mencurigai orang-orang Nasrani, bahkan menuduh bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti mengganggu sehingga kalian masuk agama kami? Itu tidak perlu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak sedikit orang-orang yang kemudian terpengaruh, tidak sedikit kemudian orang-orang yang tersimpangkan keyakinannya dengan sebab penjelasan tersebut, sebab masuk akal. Dan itu tidak salah. Namun kita yakin bahwa apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka lontarkan, tidak hanya sebatas memberi informasi yang benar, tapi dibalik itu mempunyai tujuan agar sikap umat Islam terhadap orang kafir, khususnya Yahudi dan Nasrani, melunak. Bahkan berbalik, tidak hanya melunak, tidak hanya melemah, tapi mungkin saja bersama-sama, bergandengan tangan dengan mereka dalam hal-hal yang tertentu. Dan itu yang mereka inginkan. Sehingga ketika ada orang yang mengikuti apa yang mereka lakukan, mereka memuji, inilah orang-orang Islam yang paham, inilah orang-orang Islam yang mengerti tentang ajarannya, sehingga mereka tidak mempermasalahkan perbedaan antara kami dengan mereka, padahal secara keyakinan berbeda. Kami bisa rukun, kami bisa bersama-sama. Kenapa? Karena orang-orang Islam ini paham. Dianggapnya yang tidak bersama mereka tidak paham. Bahkan lebih dari itu, gitu kan.
tuduhan dari orang-orang yang tidak mau bersama dengan mereka melakukan pekerjaan yang jadi ibadah bagi mereka sebagai orang-orang yang bukan saja memahamkan ayat dengan salah, akan tetapi dengan tuduhan yang lainnya, garis keraslah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini bukan berarti kita menyalahkan kaidah yang menyatakan al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Namun kenapa mereka tidak kemudian menjelaskan, menerangkan, sekalipun ayat ini harus menggunakan kaidah yang tadi, sedangkan dalam kesempatan yang lainnya masih ada kaidah yang bisa digunakan untuk memahamkan ayat ini. Yang mana? Yaitu kaidah yang menyatakan al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Memahami, mengambil pelajaran dengan keumuman lafadznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Bukan kita mengesampingkan sebab turunnya ayat ini yang ditujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi masih ada ayat-ayat yang lainnya yang mendukung, menjelaskan dan menguatkan bahwa perilaku mereka tidak hanya sebatas kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya kalau hanya mengandalkan ayat ini begitu adanya, kalau hanya sebatas ayat 120 yang kita pahamkan, memang harus begitu keberadaannya. Tapi bukan berarti harus mengesampingkan ayat-ayat yang lain, bahkan sunnah Rasulullah yang lainnya, yang dapat mendukung bahwa yang dimaksud dengan ayat ini bukan hanya sebatas kepada Muhammad, kepada Rasulullah, tapi kepada seluruh umat Islam. Makanya kenapa tidak digunakan kaidah lainnya? Apa? Al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Mengambil pelajaran dengan keumuman lafadznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Tadi saya katakan bukan berarti kita menganggap tidak benar, tapi dalam menempatkan kaidah dan dalil-dalil yang ada tidak cukup satu ayat, tapi harus didukung dengan ayat yang lainnya, sehingga kaidah yang kedua mesti digunakan. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari berbagai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an saja dulu, itu begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sikap, perilaku dan sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap umat Islam, sehingga akan mengesampingkan sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bukan hanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada semua umat Islam kapan dimanapun mereka berada. Oleh karenanya coba kita lihat di ayat 217 surat Al-Baqarah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka siapa? Orang-orang kafir yang di dalamnya ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sabiin, ada musyrikin, gitu kan. Tidak henti-hentinya memerangi kamu hatta yaruddukum an dinikum inistata'u, sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agama kamu kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Jadi dengan ayat ini sudah memberikan satu bukti
Ternyata bukan hanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada siapapun pengikut Rasulullah yang disebut dengan orang-orang muslim, orang-orang mukmin, sikap orang-orang kafir termasuk Yahudi dan Nasrani, mereka la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Jadi tujuan akhirnya tetap mengeluarkan, mengembalikan orang-orang Islam dari keyakinan terhadap ajaran Islam, sekalipun tidak menjadi kafir, minimal pemahaman terhadap keislamannya berubah. Minimal pemahaman terhadap ajaran Islamnya menyimpang, tidak sebagaimana harusnya menurut Al-Quran. Jadi bagi mereka, dengan melunaknya sikap orang-orang Islam terhadap mereka, itu sudah kemenangan. Kenapa? Menunjukkan bahwa dengan cara demikian umat Islam sudah mulai keluar dari jalur yang diperintah Allah dan Rasulnya. Sudah mulai mereka bukan hanya sebatas mengucapkan, menyampaikan selamat, tapi tidak sedikit umat Islam yang ikut campur dengan orang-orang yang sedang melakukan upacara ibadah dalam keyakinan mereka, dan umat Islam ada di sana. Ini tidak mustahil. Kemungkinan saja dengan sebab propaganda dari orang-orang kafir yang tadi, dengan melontarkan diantaranya ayat ini, dengan menjelaskan ayat ini sesuai memang dengan keberadaan ayatnya, tapi hanya sebatas yang menguntungkan mereka, sedangkan yang akan merugikan dan menyalahkan mereka dihilangkan. Sebab bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, bagi mereka bukan satu halangan. Jangankan merubah sedikit, merubah banyak apa yang ada dalam kitab mereka sudah biasa. Makanya kenapa pada ayat tadi dinyatakan hatta tattabi'a millatahum. Perlu kita ketahui bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi, kebiasaan orang-orang Nasrani sejak dulu hingga masa yang akan datang, mereka senantiasa menyimpangkan isi yang ada di dalam Taurat dan Injil sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka merubah isinya, bukan hanya menyimpangkan maksudnya, tapi juga merubah kata-katanya agar tidak menjadi kerugian bagi mereka. Bagi siapa? Khususnya bagi orang-orang yang mengerti dan paham, yang disebut para rahib dan para pendeta di kalangan mereka. Sebab yang akan merubah itu bukan orang tidak paham, Pak. Kalau orang tidak paham, merubah sesuatu dari aslinya akan dengan cepat ditemukan. Tapi orang yang paham dan mengerti tentang satu persoalan, kemudian dia menggeser dari aturan yang sebenarnya, itu sudah dengan perhitungan. Makanya jangan heran kalau kemudian kitab suci yang Allah turunkan selain dari Al-Quran, khususnya Taurat dan Injil, isinya sudah banyak dirubah oleh mereka, orang-orang yang paling mengerti dan paham. Siapa? Para pendeta dan para rahibnya, yang tidak mustahil kemudian akan diikuti oleh orang-orang yang mereka mengaku dirinya muslim, orang-orang yang dianggap mengerti dan paham tentang ajaran Islam. Mereka mencoba tidak merubah isinya, tapi menyimpangkan maksudnya, menggeser tujuannya. Al-Qur'annya tidak berubah, Al-Qur'annya utuh, tapi pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'annya yang berubah.
Mereka menggunakan ayat-ayat yang mana ayat-ayat tersebut dapat mendukung perilaku mereka sehingga tidak disalahkan. Apa salahnya kita ikut dengan orang-orang yang tidak seagama sebagai bagian dari toleransi dalam kehidupan? Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin? Bukankah Islam itu untuk seluruh alam? Kalau Islam dibatasi seperti yang tadi, artinya hilang sifat rahmatan lil alaminnya. Sepertinya benar. Makanya kalau kita tidak berhati-hati dengan orang-orang yang demikian, tidak mustahil kita yang akan menjadi korban. Makanya kenapa saya ungkapkan salah satu ayat yang akhir-akhir ini digunakan oleh sebagian orang untuk mendukung perilaku mereka, untuk mendukung sikap mereka agar jangan kemudian disalahkan, justru mendapat dukungan. Nah, makanya dengan ayat 217 ini jelas bahwa sekalipun ayat di atas ditujukan kepada Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan ayat 217 ternyata itu terpatahkan. Kalau demikian, kenapa Muhammad yang dituju dengan ayat itu? Karena kalau sudah Muhammad tidak dipercayai oleh orang, apalagi orang selain Muhammad yang mereka hanya pengikut Nabi. Jadi kalau nabinya saja sudah dilemahkan, pengikutnya tidak perlu diperhitungkan. Kalau pimpinannya saja sudah disalahkan, apalagi yang mengikutinya. Dan itulah sasaran mereka, melemahkan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan tujuan umat Islam hilang kepercayaan terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran, terhadap ajaran, akhirnya hilang dari peredaran. Kemudian ayat ke-8 surat As-Saff. Di sini dengan tegas bagaimana orang-orang kafir itu berperilaku. Yang mungkin saja cara mereka itu halus, namun tujuannya yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Artinya dengan kepandaian lisannya, dengan kehebatan kata-katanya, dengan pandainya merangkai kata, sehingga timbul ketertarikan dari manusia, timbul ketertarikan dari orang-orang Islam yang sekarang barangkali sering disebut retorika. Jangan dikira retorika seseorang itu tidak bisa menjatuhkan. Justru pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memperjuangkan ajaran Islam, berperangnya Rasulullah itu tidak hanya sebatas menggunakan senjata. Tapi di karangan orang-orang Arab, mereka juga berperang dengan lisan-lisan mereka, yaitu melalui syair-syair yang mereka lontarkan. Sehingga dulu ada seorang ahli syair yang dia itu cukup terkenal, di mana di antara syair-syairnya itu isinya memuji, memuja, mengagungkan sifat karakter Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena terlihat dalam kehidupan keseharian. Sehingga satu saat ketika dia akan membacakan syairnya yang isinya adalah pujian terhadap Muhammad, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik pada saat itu mereka gundah, mereka khawatir, sehingga mereka mengutus orang untuk mencegatnya. Apa?
agar orang itu tidak membacakan syairnya di hadapan orang-orang di tempat yang dikenal dengan pasar ukaz. Jadi pasar ukaz itu semacam pasar malam begitu. Berbagai macam keterampilan ditampilkan pada saat itu. Dan yang menjadi maskot dalam kegiatannya adalah lomba membaca syair tadi. Sehingga nanti orang yang menjadi juara dalam pertandingan itu syairnya ditempel di Ka'bah, Pak. 1 tahun penuh sampai ada juara yang baru. Nah, orang-orang kafir khawatir. Mereka mencegat, kemudian mereka mengatakan, jangan engkau sampaikan syair ini. Nanti akan kami bayar dengan imbalan yang engkau mau. Akhirnya diterima. Diberikan sejumlah uang dan lain sebagainya. Akhirnya orang itu tidak jadi. Namun ada satu keluarga yang mempunyai anak perempuan. Anaknya pinter, cantik-cantik, cuman orang yang tidak punya. Mendengar orang itu datang, kemudian diundanglah ke rumahnya. Punya sapi satu pun disembelih, Pak, disuguhkan kepada orang itu. Makanan yang ada diberikan. Akhirnya dia menyampaikan dalam bentuk kata-katanya dengan kalimat sanjungan, alangkah baiknya, alangkah dermawan dan lain sebagainya keluarga si anu dan lain sebagainya. Sehingga keluarga yang tadinya tidak dikenal menjadi terkenal. Orang datang berbondong-bondong melamar putrinya. Nah, di sini menunjukkan bahwa terkait dengan kata-kata, terkait dengan kalimat yang dilontarkan bisa menjatuhkan dan mengangkat seseorang. Apalagi kalau yang berbicaranya orang yang berpengaruh. Bukankah sekarang pun demikian, Pak? Kalau kita yang ngomong nggak ada apa-apa, tapi kalau orang yang punya jabatan, orang pemangku kekuasaan yang ngomong, bisa satu negara terpengaruh. Makanya kalau di sini Allah menyatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, itu jelas. Mereka sekarang melontarkan ungkapan-ungkapan tidak melalui lisannya, tapi melalui tulisannya. Sehingga dengan tulisan itu orang akan terpengaruh. Cara berpikir orang kemudian bergeser dan lain sebagainya. Mereka menggunakan berbagai cara, termasuk kepandaian bicara dan menulisnya, untuk membuat opini dalam kehidupan. Dan itu sudah terbukti. Makanya kenapa ada yang disebut berita hoax, ya Bu? Itu karena kepandaian orang menyampaikannya. Sampai-sampai kan ibu juga tertipu ya, ku orai koneng gitu. Nuhun Bu, katipu. Karena pandainya dia menyampaikan kata-kata kalimat. Makanya orang-orang kafir akan menggunakan dengan berbagai cara. Apa? Seperti yang diungkapkan ayat 89 surat An-Nisa. Tujuannya kembali menjadi jelas. Kata Allah, waddu law takfuruna kama kafaru patakununa sawaan. Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian menjadi sama dengan mereka. Ini yang kemudian nanti dinyatakan ayat yang di atas, hatta tattabi'a millatahum, sehingga orang-orang Islam mengikuti cara-cara mereka. Apa? Merubah isi Al-Quran, merubah ajaran Islam sesuai kehendak hawa nafsunya, sehingga umat tidak lagi mengenal ajaran yang sebenarnya. Dan itulah yang terjadi dengan Yahudi dan Nasrani.
Sehingga ketika Rasulullah datang dan mengenalkan ajaran Islam, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, bada'al islamu goriban. Pada awalnya ajaran Islam itu gorib, tidak dikenal. Pertanyaannya, ajaran Islam yang dibawa Rasulullah itu baru atau tidak, Pak? Tidak. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran yang berkelanjutan dari ajaran sebelumnya, yang dibawa oleh Nabi Isa, oleh Nabi Musa, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Jadi orang tidak kenal, padahal bukan ajaran baru. Kenapa? Karena mereka melaksanakan ajaran yang diatasnamakan agama, padahal sudah dirubah isinya. Justru yang dianggap menyimpang itu bukan mereka, tapi Muhammad. Yang dianggap merubah aturan itu bukan mereka, tapi Rasulullah. Kenapa? Karena tidak umum dengan apa yang mereka lakukan. Makanya mereka marah. Kenapa marah? Karena mereka merasa ajaran agama yang mereka lakukan disalahkan oleh Muhammad. Dan itu akan terjadi lagi, Bu. Itu akan terulang kembali. Kenapa? Sebab kata Nabi, wasayaudu goriban kama bada'a. Dan akan kembali ajaran Islam itu dianggap gorib, tidak dikenal, sebagaimana ketika pertama kali dikenalkan oleh Rasulullah. Kapan? Mungkin sekarang, mungkin masa yang akan datang. Kenapa? Karena setelah sempurna ajaran Islam oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, dalam perjalanan sampai kepada kita tidak mustahil sudah terkotori dengan ajaran-ajaran dari luar Islam. Sampai kepada kita nganggap itu agama. Datang orang yang meluruskan bahwa itu bukan agama, justru yang dianggap menyimpang itu yang meluruskan. Justru yang dianggap salah itu yang membenarkan, memberi peringatan. Tapi mereka yang salah menganggap apa yang mereka kan itu benar. Makanya mereka marah ketika diberitahukan itu salah, bukan ajaran Islam yang sebenarnya, mereka berontak. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa surat Ali Imran 149 Allah mengingatkan kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, maka dengan tegas Allah menyatakan yaruddukum ala aqabikum, niscaya mereka akan mengembalikan kamu kepada kekafiran. Patangqalibu khasirin, lalu jadilah kalian orang-orang yang merugi. Jelas sekali akibatnya. Makanya jangan kemudian kita melihat sosoknya, jangan kemudian kita melihat orangnya. Sebab di kita itu kadang-kadang ungkapan ini muncul, wah masa kiai salah, masa ustadz salah. Nah, ini satu hal yang keliru. Sebab kebenaran, kesalahan itu tidak mutlak datangnya dari Nabi, bukan tidak mutlak datangnya dari ustadz atau orang biasa. Sebab tidak mustahil justru dari ustadz inilah mulai terjadi penyimpangan. Kenapa? Karena mereka orang yang paling paham. Coba kita, Pak Bu, merubah ayat bacaan Quran akan cepat terlihat oleh orang yang ahlinya. Tapi ketika orang ahli membacakan di hadapan orang awam tidak akan mengetahuinya. Jadi nu panggilan mengkol teh saha Bu? Umat ustad. Tuh ustad sebenarnya. Memang demikian. Sebab bagi orang yang tidak tahu ketika melakukan kekeliruan kan tidak menjadi dosa.
Tapi bagi orang yang tahu, justru inilah yang seringkali kita temukan. Yang mereka reka bahwa ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak, dengan dalih toleransi siapa? Bukan orang biasa. Mereka hanya mengikuti apa yang dilontarkan oleh orang-orang yang dianggap oleh mereka paham tentang agama. Sehingga terjadilah campur aduk agama karena ketidaktahuan mereka. Padahal dengan tegas dalam ayat ini, jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang demikian. Dan kemudian pada ayat yang ke-109-nya surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wadda katsirun min ahlil kitab. Sebagian besar ahli kitab. Nah, ini kemudian nanti disimpangkan juga. Berarti ada yang tidak begitu. Padahal ungkapan yang seperti ini menunjukkan gitu kan, bahwa sikap orang-orang ahli kitab, dengan kata lain Yahudi dan Nasrani, akan seperti ini. Karena ayat-ayat yang lainnya menjelaskan demikian. Apa? Law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaron hasadan min indi anfusikum. Mereka menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu pada kekafiran setelah kamu beriman, begitu. Yang itu semua dilakukan karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Mimba di mata bayana lahumul haq, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Makanya orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Rasulullah dulu, mereka tidak suka ketika Rasulullah berubah arah kiblat. Kenapa? Sebab dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk meremehkan, merendahkan Muhammad. Kenapa harus ikut Muhammad? Arah kiblatnya sama dengan kita. Kenapa harus ikut Muhammad? Ternyata sholatnya juga sama, menghadap ke Baitul Maqdis. Makanya ketika dirubah, kemudian ayat yang di atas turun, mereka menjadi dengki terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatu iman, kembali lagi kaidah yang saya kemukakan tadi, al ibratu bi umumil lafdillah bi khususis sabab. Memahami keumuman lafaz bukan kekhususan sabab, ini perlu diterapkan pada ayat ini. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat lain yang mendukung, yang ternyata bukan hanya kepada Muhammad ketidaksukaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi kepada seluruh umat Islam di mana saja mereka berada. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang ke-120 ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yang bagi dua kelompok ini seolah-olah berbeda. Ada penekanan yang tidak sama. Apa? Ketika menyatakan tentang orang-orang Yahudi, Allah menggunakan kata lantardo ankal yahudu, menggunakan kata lan, di mana kata lan ini untuk menggambarkan kejadian masa datang yang secara terus menerus, dikatakan lil abad, selamanya. Kapan dimanapun kita berada, Yahudi akan berperilaku dengan seperti ini. Tapi kepada orang Nasrani ada sedikit agak lunak dengan ungkapan la, bukan lan. Namun tetap saja, kenapa ada perbedaan? Sebab Yahudi dan Nasrani dari sisi sikap dan sifatnya berbeda. Kalau Yahudi itu dari sisi sifatnya dinyatakan dan diungkapkan, bukan hanya perorangan, mereka itu disebutkan kaumun buhtun, kaum pendusta. Jadi bukan perorangan tapi sudah kaumnya. Jadi kalau ada orang mengatakan
jangan disamakan Yahudi zaman Nabi dengan sekarang. Saya lebih percaya Al-Quran. Saya lebih yakin dengan pernyataan Allah. Dan sejak dulu hingga sekarang orang Yahudi berperilaku demikian. Mereka tidak pernah jujur, jangankan kepada orang di luar mereka, di antara mereka saja sudah saling sikut satu dengan yang lainnya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terkait dengan ayat ini kita lebih yakin lagi dengan pernyataan Allah dalam ayat 30 surat Al-Anfal, yaitu wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap, memenjarakanmu dan membunuhmu atau mengusirmu. Artinya berbagai cara dilakukan oleh mereka untuk melampiaskan ketidaksukaannya terhadap Rasulullah dan juga terhadap Islam dan umat Islam. Wayam kuruna wayam kurullah. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Artinya dengan ayat ini kita makin yakin bahwa orang-orang Yahudi akan menggunakan berbagai cara, orang Nasrani pun demikian, untuk menyimpangkan akidah umat Islam, bahkan menghilangkan akidah umat Islam dari pribadi-pribadi muslim. Mulai dengan cara yang halus sampai dengan cara yang kasar akan mereka lakukan. Yang penting tujuan mereka melampiaskan ketidaksukaannya itu dapat terpenuhi. Jadi jangan heran kalau ada orang Yahudi, Nasrani, orang kafir tidak menyenangi kita. Siapa? Yaitu umat Islam dan ajaran Islam. Jangankan diberlakukan dalam kehidupan, baru terlihat simbolnya saja mereka sudah tidak menyukainya, sehingga akan diupayakan bagaimana caranya agar simbol-simbol bahkan ajaran Islam itu hilang dari permukaan. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi korban dari kejahatan dua kelompok, khususnya Yahudi dan Nasrani yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Sekalipun mereka menggunakan ayat Al-Quran untuk menguatkan apa yang menjadi tindakan mereka. Itu dulu hadirin hadirat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga dengan ayat ini dapat memberikan perhatian lebih bagi kita terhadap gerak dan langkah mereka yang senantiasa akan bergesekan dengan kita dalam kehidupan keseharian. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan kita break dulu untuk adzan Isya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.